nafilat, wa idza qa'ada maghfirallahu, dan langkah kaki ke masjid dengan tujuan ibadahnya Allah berikan rahmat yang ditambahkan. Wa idza qa'ada maghfirallahu, dan duduknya duduk yang Allah jamin mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat ilmu, nikmat keluarga, banyak. Tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba bersyukur. Justru dengan kita bersyukur maka nikmat ini ditambah. Janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir pagi hari ini beserta segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abdan syakura. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini insya Allah tanggal 11 Rajab. Bulan ini adalah salah satu bulan yang digolongkan oleh Allah menjadi bulan yang diharamkan. Dalam surat At-Taubah, surat 9, di ayat yang ke-36, Rabbuna wa ta'ala berfirman, Inna iddatas suhuri indallahi isna asra sakhram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tatimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yugatunakum kaffah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan yang ditetapkan Allah 12 sejak dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan diharamkan Allah. Dan ini ketetapan agama yang lurus. Fala tatlimu fihina anfusakum. Maka jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW dalam 5 kitab hadis masyhur, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan Abu Bakrau radhiyallahu an, Rasul bersabda, Minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah ini yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Nah, salasu mutalawiyatu, 3 yang urut, bulan 11, bulan 12, tahun baru masuk bulan 1, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wasyahru Rajab mudharab baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya adalah Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban.
Dan sekarang kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Apa dan bagaimana bulan yang diharamkan ini? Rabbuna wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 217. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Qitalun fihi, kul qitalun fihi kabir, wasadun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wal ikhraju ahili minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yadaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum istata'u wa may yartadid minkum an dinihi wa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, maka barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia, dan mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Bulan Dzulqa'dah diharamkan Allah karena persiapan untuk masuk ke bulan Zulhijjah. Dulu orang berangkat haji itu naik kuda, naik onta, naik bagel, kapal laut. Sekarang aja ada pesawat. Kondisi berkendara dalam waktu yang jauh, panjang, waktunya lama, itu melelahkan. Orang kalau lelah, terjadi benturan sedikit saja, apa yang terjadi? Nek jarerek skoriro murup, langsung murup, kesenggol didik murup. Karena orang capek itu emosinya tinggi. Maka Allah haramkan bulan Dzulqa'dah berdebat. Allah haramkan bulan Dzulqa'dah berperang, bertikai, bertengkar, jidal. Itu diharamkan. Karena apa? Supaya sampai di Dzulhijjah dalam kondisi yang tidak melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Tidak ada amalan khusus di bulan Dzulqa'dah. Kenapa kita diberi Allah bulan-bulan ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 1945 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyad dhif. Karena pada bulan-bulan yang disebutkan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, setiap amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah anak cucu Adam, disiapkan Allah tambahan pahala 10 sampai 700. Makanya tadi Allah katakan di surat 936, fala tadlimu fihina anfusakum, maka jangan disia-siakan bulan itu. Kalau amal kebaikan, amal ibadah diberikan pangkat 10 sampai 700. Pun demikian dosa dan kesalahan kalau dilakukan di bulan haram besar dosanya.
Tapi gak sampai pangkat 700, cuman besar. Tapi jangan uka popo, nanti ditutup dengan kebaikan. Itu namanya betik, belebes. Maka memaknai bulan haram yang Dzulqa'dah yang tidak ada amalan. Kalaupun mau puasa di bulan Dzulqa'dah, berbeda puasa Senin Kamis di bulan haram dengan bulan yang tidak diharamkan. Yang biasa Ayamul Bid, yang biasa puasa Daud, silakan di bulan Dzulqa'dah, bulan 11. Saya lanjutkan dulu hadisnya. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Qallallahu azza wa jalla. Ila saum. Dari Allah azza wa jalla kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajisibih. Puasa itu bagianku. Milikku kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisoimi. Karena hambaku yang puasa, dia mampu menahan nafsu syahwat, dia mampu tidak makan minum karenaku. Karenaku loh ya. Makanya kalau puasa jangan selain itu. Ada orang sekarang lucu. Ditawari minum, puasa. Puasa apa mas? Anakku ujian. Ini gak akan diterima sama Allah. Karena keliru. Dan Allah tidak menerima puasa itu karena ujian. Mestinya puasa aja sunnah. Atau puasa qadha Ramadan saja. Mungkin ada puasa-puasa Ramadan kita yang tidak sempurna. Bisa ditukar di hari itu. Dalam kondisi puasa mendoakan anaknya yang ujian. Jadi jangan anak ujian puasa. Puasa apa mas? Poso anakku ujian soalnya. Puasa itu kata Allah yahdau syahwat wa ta'amahu min ajli lisoimi. Karenaku kata Allah. Jadi puasa itu harus karenaku. Karena Allah. Farhatani inda fitrohu wal farhatani inda liqa rabbih. Maka aku siapkan dua kebahagiaan. Saat berbuka dan saat bertemu denganku Robnya. Dan bertemu Allah itu di surga. Berarti orang puasa itu jaminannya surga. Selama puasanya benar. Karena Allah dan sesuai dengan ketetapan kaidah syar'i. Dzulhijjah. Kenapa diharamkan? Ada proses napak tilas. Napak tilas dan ibroh. Nabi Ibrahim. Juga ada prosesi manasik haji. Sehingga di bulan Dzulhijjah ada amalannya. Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul bersabda, "Man saumi Arafah yukafiru madya wal baghiyat." Siapa yang puasa hari-hari Arafah diampuni dosanya 1 tahun dan 1 tahun berikutnya. Siapa yang puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah dosanya diampuni 2 tahun. Siapa yang puasanya lompat-lompat tanggal 1 puasa 2 enggak, 3 puasa 4 enggak, 5 puasa 6 tidak, 7 puasa 8 tidak, 9 puasa 10 sholat id diampuni 2 tahun. Yang puasa tanggal 9 tok diampuni 2 tahun. Pilih mana? Songotok gitu. Cuman kadang kita lupa bahwa itu bulan haram yang tadi Allah janjikan kulu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sabamnya difin. Karena bulannya haram berbeda pahalanya. Apalagi ada nilai sabar di sana. Sabar tidak makan minum karenaku. Sabar menjaga nafsu syahwat. Maka kesabaran ini pahalanya tanpa batas. Dan ini Allah sebutkan di surat Az-Zumar. Surat ke-39 di ayat yang ke-10. Innama yuwaffassobiruna ajrohum bi ghairi hisab. Sungguh hamba-hamba yang sabar ini
disiapkan Allah pahala tanpa batas. Maka puasa itu pahalanya tanpa batas. Karena ada nilai sabar terhadap nafsu syahwat, nilai sabar tidak makan minum karena Allah. Dan kesabaran ini pahalanya tanpa batas, sebagaimana Allah janjikan di surat 39 Az-Zumar di ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amalan kedua di bulan Zulhijjah diletakkan di surat Al-Hajj, surat 22 di ayat 34. Walikuli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatul an'am. Maka disyariatkan setiap umat melaksanakan penyembelian hewan kurban dari rizki yang Allah berikan dengan menyebut namanya. Masya Allah. Amaliyah lagi di bulan Zulhijjah diletakkan di surat Ali Imran, surat 3 ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka wajibnya manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Mampu itu menurut Rasulullah 4. Ketetapan mampu itu 4. Yang pertama, mampu memiliki biaya berangkat dan pulang serta biaya tinggal di sana. Udah cukup itu dengan ONH yang distorkan. Yang kedua, mampu memberi bekal yang ditinggal. Jadi yang ditinggal itu dicukupi. Bukan anak pertama titip no Pak Dene, anak kedua titip no Bulie, anak ketiga titip tonggone, belepes ini. Yang ketiga, mampu melaksanakan manasiknya. Wukuf, mabit, jamarot, tawaf, sa'i, cukur. Ini mampu diselesaikan. Yang keempat, sehat. Nah ini namanya manis tato'ah. 4. Tapi khusus Indonesia tambah 1. Khusus Indonesia. Apa itu? Nek katut kuota. Nek katut kuota arep melu sopo. Ndak mampu. Apalagi berita terakhir. Kalau daftar tahun ini. Tahun 2025. Baru berangkat 38 tahun kemudian. Jadi kalau daftar tahun ini. Itu dapat porsinya nanti 38 tahun. Jadi kalau sekarang umur 60 daftar, nanti berangkatnya umur 98. Pertanyaannya, ji urip taiku gitu. Maka saudara-saudaraku, jangan sampai nggak punya niat haji, harus punya niat haji. Supaya apa? Rukun Islamnya sempurna. Sudah punya niat haji? Sudah Pak. Sejak kapan? Sejak kecil. Keren. Sekarang usia 40. Sudah nabung untuk haji? Belum. Belepes namanya. Jadi harus ada ikhtiarnya. Gak harus ONH. Di rumah disiapkan kotak khusus. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20. Pokoknya sak kopernya masukkan aja. Ini untuk niat haji saya ya Allah. Tiba-tiba tidak sengaja terkumpul 15 juta. Pas terkumpul 15 juta, anaknya masuk perguruan tinggi. Dan biayanya 15 juta. Dikeluarkan ini. Apakah dia tetap dianggap Allah berniat haji? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung? Jadi dia nabung dapat 15 juta, anaknya masuk perguruan tinggi dipakai uangnya. 0. Apakah dia masih terhitung berniat haji? Masih. Nabung lagi, nambah lagi. Dapat 5 juta, adiknya masuk SMA. Bayar lagi. Terus seperti ini. Ternyata baru 1 juta wafat. Apakah dia haji? Halo? Baru 1 juta nabung, diniatkan haji, wafat. Apakah haji? Haji. Dan ini Allah letakkan di surat An-Nisa ayat 100.
Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ardi muraghamam katsira wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi dan tempat hijrahnya yang luas serta rizki yang lebih berkah dan melimpah. Maka dia keluar dari rumahnya dengan maksud itu, kemudian Allah dan Rasulnya ternyata kematian menimpanya sebelum sampai di tempat tujuan. Allah telah menetapkan pahalanya di sisinya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Nah itu. Jadi kita nabung berapapun di kotak rumah untuk haji, wafat haji, tidak perlu dibadalkan. Apalagi yang sudah masuk setoran ONH. Begitu wafat nggak perlu dibadalkan. Sudah haji. Surat An-Nisa ayat 100. Malah uangnya bisa untuk keperluan yang lain. Yang lebih manfaat bagi yarhamhullah, bagi yang meninggal. Nah itu amalan Dzulhijjah. Sekarang Muharram. Apa amalan Muharram? Ada dua. Yang pertama Rasul perintahkan muhasabah, introspeksi diri. Yang kedua puasa Asyura. Man saumi Asyura yukafiru madiyat. Siapa yang puasa tanggal 10 Muharram diampuni dosanya 1 tahun. Rasul mengatakan ini pada tanggal 10 Muharram tahun 11 Hijriah. Jadi hadis ini tuh keluarnya diucapkan Rasul itu tanggal 10 Muharram tahun 11 Hijriah. Sepulang Rasul dari haji. Haji Dzulhijjah, habis Dzulhijjah Muharram. Kemudian tanggal 10 Rasul ingatkan sahabat, Man saumi Asyura yukafiru mu'adiyat. Siapa yang puasa Asyura diampuni dosanya 1 tahun. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasul, man hada antum saumi ila Yahuda wa Nasara. Kenapa anda puasa seperti Yahudi dan Nasrani? Apa jawab Rasul? Wa qulil haqqu Musa lil mu'min. Sebenarnya yang lebih berhak terhadap Nabi Musa itu adalah orang-orang mukmin. Kenapa Rasul mengatakan ini? Buka Al-Baqarah ayat 50. Di surat Al-Baqarah ayat 50 Allah berfirman, wa id farraqna bikumul bahra wa anzainakum wa aqrana ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami belah laut merah. Aku lakukan ini untukmu sehingga kamu selamat dari kejaran Fir'aun. Dan aku tenggelamkan Fir'aun dan semua pengikutnya dan kalian menyaksikan, mengetahui hal itu. Nah jadi Yahudi Nasrani itu dulu puasa. Tanggal 10 Muharram itu puasa. Tapi sekarang sudah dihapus. Siapa yang ngapus? Arek Dinoyo. Bukan Pak, itu pabrik roti Paulus di Dinoyo. Jadi Paulus itu menghapus semua syariat. Puasa dihapus, berkurban dihapus. Karena katanya anak Tuhan sudah dikurbankan. Ya. Ini. Makanya tak tinggal minggat agama itu. Parah. Nah, maka disinilah Rasul mengatakan, Anni fa'in samanakuna hai minallah saumi tasu'a wa asura inna fasla yahuda wa nasara. Kalau Allah masih memberi aku hidup, maka tahun depan aku akan puasa 9 dan 10 atau 10-11 supaya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Rasul mengucapkan ini tanggal 10 Muharram tahun 11. Habis Muharram apa? Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Tanggal 12 beliau wafat. Berarti Rasul cuma mengucapkan saja, kalau aku masih diberi umur Allah, aku nanti puasanya 9-10. Tapi ternyata baru Muharram, Safar, Rabiul Awal
wafat Rasul. Berarti Rasul tidak pernah puasa seperti yang beliau ucapkan 9-10. Selama ini 10 terus. Sahabat mendengar itu tidak ada yang puasa tanggal 10. Sahabat itu kalau tidak 9-10, 10-11, 2 hari. Maka hadisnya siapa yang puasa Asyura, jadi yang puasa tanggal 9 dan 10 diampuni setahun, 10 dan 11 diampuni setahun. Yang 10 tok diampuni setahun. Pilih mana? 10 tok. Sudah nggak apa-apa sekarang, silakan. Karena Yahudi Nasrani sudah nggak puasa lagi di bulan Muharram. Karena mereka tinggalkan bulan Allah, sudah mereka ganti dengan kalender mereka sendiri Masehi. Rajab yang terakhir. Apakah ada amalan khusus di bulan Rajab? Tidak ada satupun hadis sahih tentang amalan bulan Rajab. Maka siapa yang mau puasa Senin Kamis bagaimana biasanya? Lanjutkan. Pahalanya berbeda karena Rajab bulan haram. Siapa yang mau puasa Ayyamul Bid? Lanjutkan. Siapa yang biasa Daud? Lanjutkan. Tidak ada puasa. Yang ada puasanya cuma 2. Zulhijjah dan Muharram. Yang Zulhijjah disebut Saumi Arafah. Yang Muharram disebut Saumi Asyura. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa bulan Rajab ini diharamkan Allah? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa bulan ini diharamkan Allah? Dalam surat 17 Al-Isra di ayat yang ke-1, Rabbuna wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bil abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Bulan Rajab terjadi peristiwa Rasul diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Dalam satu malam. Padahal di masa itu kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kuda itu 1 bulan. Kalau naik onta 1,5 bulan. Kalau naik bagel 2 bulan. Kalau jalan kaki 3 bulan. Maka tidak ada yang percaya Rasul 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang percaya cuma 1 sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain beliau pernah ke sana sehingga tahu dan tanya ke Rasul bentuk masjidnya seperti apa, ornamennya bagaimana. Beliau juga yang mendampingi Rasul saat hijrah yang dikejar kaum Quraisy, terus disembunyikan Allah di gua Selarong. Ya. Oh, Gua Sur. Khawatir pindah Nusantara ya. Nah, masuk Gua Sur, waktu itu kaki beliau dipatok ular. Sembuh tanpa luka, tanpa nyeri, hanya dengan ludah beliau. Jadi waktu di Gua Sur, Abu Bakar dipatok ular, Rasul cuma meludah ke jarinya, dioleskan. Sembuh, tidak berbekas, tidak perih. Kita kan melok-melok ya. Naik kesenggol kebeler langsung didoni dewi. Ya. Nah kalau itu kita mungkin ya basin ya ini ya. Makanya pengobatan pakai ludah sudah diajarkan Rasul. Nah saudara-saudaraku, itu Isra-nya. Mi'rajnya mana Mi'rajnya? Buka surat 53 ayat 12 sampai 18. Ini Mi'rajnya. Afatumarunu alla mahyura. Apakah kamu hai orang musyrik hendak membantah tentang apa yang dilihatnya Muhammad? Walaqad ra'ahu nadatan ukhra. Sungguh Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Ini rupanya Jibril ini. Di mana? Ayat 14-nya. Indatus sidratul muntaha. Di sidratul muntaha.
Berarti Rasul ada di sana karena ayatnya Allah Muhammad itu melihat Jibril di Sidratul Muntaha. Wujud aslinya. Wujud aslinya. Pakai sayap enggak? Pakai sayap. Malaikat pakai sayap atau enggak? Hah? Siapa yang bilang? Pakai ya. Di surat 35, surat Fatir ayat 1. Malaikat itu fatni hatim masna wa sulasa wa ruba'ah. Jadi malaikat itu bersayap. Rasul melihat Jibril aslinya itu di Sidratul Muntaha. Bersayap. Tapi anak sekarang buat film, buat lagu, judulnya Malaikat Tak Bersayap. Kan gak diweti ada saya ini. Padahal malaikat bersayap. Nah, ayat 14, Inda Sidratul Muntaha. Di mana itu peristiwanya? Di Sidratul Muntaha. 15. Indaha Jannatul Mawa. Di dekatnya ada tempat tinggal surga-surga. Rasul ditunjukkan itu surga-surga. Kemudian ayakta sidrata mayaksya. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya. Ayat 17. Madaqal basaru wa matagha. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu. Tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbil kubro. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda kebesaran Tuhannya. Makanya waktu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, wa atu absarkum minallah. Rasul mengatakan, lah. Apakah engkau melihat Allah? Tidak. Karena ada selaput yang menyeliputi di Sidratul Muntaha. Jadi Rasul dipanggil Allah, dimi'rajkan tapi gak bertemu. Ditemui Allah tapi tidak bisa melihat. Makanya Allah katakan, wadzaqal basaru wa matagha. Pandangan Muhammad tidak kurang, tidak juga melampauinya, apa adanya. Sama dengan Nabi Musa. Ketika ditemui Allah di Gunung Gangsir, ya, di mana? Oh, Gunung Sinai. Ketika ditemui di Gunung Sinai itu juga tidak bisa melihat Allah, cahaya aja, namanya hijar. Bahasa hadisnya hijar. Rasul juga hijar. Maka memaksa, Nabi Musa memaksa melihat Allah. Kata Allah, jangan lihat aku, lihat gunung itu. Ketika lihat gunung Tursina, terpelanting pingsan. Maka Allah mengatakan, wala antum absarini lil jannah. Kalian itu hanya bisa melihatku nanti di surga. Lah kok sekarang ada orang bilang, saya sudah manunggal dengan Allah. Itu judulnya preketek. Karena nabinya saja tidak ada pernah bisa melihatnya. Kok sekarang manusia mengatakan sudah manunggal sehingga nggak perlu sholat lagi. Nah, hal-hal begini ini perlu diwaspadai dan jangan diikuti. Karena ini adalah kesesatan. Inna hudulala finnar. Karena setiap kesesatan itu neraka tempatnya. Nah, saudara-saudaraku, maka itulah bulan Rajab diharamkan Allah karena ada peristiwa Isra Mi'raj, dan di saat selesai Mi'raj Rasul mendapat satu ilmu, yakni melengkapi cara ibadah dari Nabi Ibrahim sampai Isa, yakni sholat. Dalam kitab Kejadian pasal 17, ndak duwe sampean, gak tau nang gereja. Nabi Ibrahim itu kalau bertemu dengan Allah juga tidak bisa melihat suaranya. Itu tangannya diletakkan di sini. Kadang di bahu, kadang di telinga. Apa ini namanya? Takbiratul Ihram. Kitab Keluaran Taurat pasal 23. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Allah, ia membungkukkan badan, meratakan kepala dan punggung. Membungkukkan badan, meratakan kepala dan punggung. Ngapain? Rukuk. Yohanes pasal 29 ayat 36. Isa maju kemudian sujud. Berarti Nabi Isa sudah sampai sujud. Nabi Ibrahim pembuka. Sudah rukuk Nabi Musa. Nabi Isa sudah sujud. Rasul
ilmunya diberikan oleh Allah melengkapi dari takbiratul ihram sampai salam. Makanya dalam hadis di Bukhari Muslim, Rasul mengimami para nabi, terutama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa itu bermakmum semua. Sebab risalah sholat sudah Allah tetapkan pada pendahulu Rasul Muhammad SAW. Maka ibadah sholat itu sejak dulu sudah ada. Dan ini Allah katakan di surat An-Nisa ayat 125. An-Nisa 125. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahulillah wa huwa muhsin wa taba'a milata Ibrahim hanifah wa taqaddala Ibrahim khalila. Siapakah yang terbaik agama ini? Kecuali mereka yang berserah diri dan berbuat kebaikan serta mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Makanya tasahudnya itu Nabi yang awal sholat sama yang nutup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu penutupnya. Nah, saudara-saudaraku, ini jadi bulan-bulan yang diharamkan dengan semua penjelasannya dan amaliyahnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah halal thayyibah, dimampukan kita untuk melaksanakan fardu, sunnah, dan amal soleh di bulan-bulan haram, sehingga amalan kita dijadikan Allah amalan yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima puluh lima. Sampai 5. Hadisnya sahih, tapi yang sekarang keluar ini yang Israiliyat. Hadisnya sahih, Rasul memang awalnya banyak. Tapi kalau terus menemui Musa, nggak mampu, itunya nggak ada. Itu buatannya Yahudi. Sehingga diberi kesan seakan-akan Rasul tuh kalah sama Musa gitu. Kalau hadisnya itu tawar-menawar sholat memang iya. Tapi yang dengan Musanya terus gak mampu nanti umatmu ini, itu enggak ada. Tapi waktu sholat itu Rasul meminta Allah keringanan diberikan. Makanya kenapa Rasul memberikan pembelajaran kepada kita yang mana tetap jumlahnya harus sesuai yang ada. Cuman yang difardukan 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, sisanya yang tadinya Allah berikan banyak itu dijadikanlah menjadi qobliyah, ba'diyah. Kemudian ditambah tatawu. Tatawu itu ada 2, tahiyatul masjid dan wudhu. Ditambah lagi nafilat. Nafilat ada 2, duha dan tahajud. Nah, itu kalau ditotal semuanya ternyata betul jumlahnya 55. Coba dihitung. Ya, termasuk witirnya. Ya. Apalagi witirnya mau nambah lagi lebih besar lagi. Karena witir tuh boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Ya. Terjawab sahih hadisnya. Ada di surat An-Nisa 28.
Jadi Allah mengatakan yuridullahu au yukhaffifa ankum wa khaliqal insanu dha'ifa. Allah mengatakan aku berikan keringanan, kemudahan sebab kalian itu manusia lemah. Surat 4:28. Jadi Allah berikan keringanan memang, diberikan kemudahan sebab kita ini lemah. Kalau itu tidak ditawar Rasul semua, tidak ada yang kerja mungkin. Tidak kau bekerja kita. Sholat terus. Nah terus kehidupan dunia gimana? Ya betul lah, di zaman dulu tinggal minta sama Allah makanan turun dari langit. Masa Nabi Musa makanan turun dari langit. Tapi yang betik Yahudi wis dikei makanan minta aneh-aneh, minta timun, minta berambang, minta bawang, minta apa lagi dia? Kacang agas, macam-macam lah yang diminta. Itu ada di Al-Baqarah 62. Minta yang ndak-ndak itu akhirnya harus tandura dewi mulai saiki kata Allah. Terus tandura dewi mulai sekarang. Akhirnya dikasih benih sama Allah sampai sekarang kita. Coba Yahudi ndak aneh-aneh. Mungkin makanan kita sampai hari ini mungkin dari langit mungkin. Ada lagi? Terjawab Nabi? Jadi sahih. Tapi kalau terus ketemu Musa sama itunya yang buatan mereka. Tapi yang Mi'raj dengan tawar menawar itu iya. Tapi tidak melibatkan Nabi Musa. Ya. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.